Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lobi Grand Arwana Hotel sore itu tampak begitu angkuh dengan pilar-pilar marmer setinggi 10 meter yang memantulkan cahaya lampu kristal di langit-langit. Aroma sandalwood dan lili mahal menyeruak di setiap sudut, menyambut para tamu kelas atas yang baru saja turun dari mobil-mobil mewah mereka. Namun, bagi Kirana, kemewahan itu terasa mencekik. Di tengah hiruk-pikuk tamu yang elegan, suara melengking Ibu Santi membelah keanggunan ruangan tersebut. Sudah kubilang, Aris, harusnya istrimu ini tidak usah diajak. Lihat penampilannya, hanya pakai kemeja polos dan celana kain. Malu-maluin keluarga Wijaya saja kalau berpapasan dengan kolega bisnismu di sini. Teriak Santi sambil mengibaskan kipas mahalnya. Aris, suami Kirana, hanya diam sambil sibuk dengan ponselnya. Ia seolah tidak mendengar istrinya sedang dijadikan tontonan oleh tamu-tamu lain yang mulai melirik sinis. Sifat apatis Aris adalah luka lama yang sudah biasa bagi Kirana. Selama 3 tahun pernikahan, Kirana selalu menjadi sosok yang tak terlihat, pelayan, tanpa gaji di rumah keluarga Wijaya yang sebenarnya ditopang oleh kecerdasannya di balik layar. Sudah. Kirana kan yang bantu pesan hotel ini seminggu yang lalu, ujar Aris pelan, tanpa sedikit pun nada membela. Bantu pesan? Pakai uangmu kan? Dia cuma modal jempol saja di aplikasi. Santi mendengus, lalu melangkah menuju meja resepsionis dengan gaya angkuh. Kirana mengikuti dari belakang dengan tenang. Ia membawa 2 tas jinjing milik ibu mertuanya dan 1 koper kecil miliknya sendiri. Tangannya yang halus, yang setiap pagi harus mencuci piring dan menyiapkan sarapan sebelum asisten rumah tangga datang, terasa pegal, namun ia tetap diam. Ia sudah terbiasa menelan harga dirinya demi menjaga keutuhan rumah tangga yang ia kira akan membaik seiring waktu. Di depan meja resepsionis, seorang petugas pria berseragam rapi menyambut mereka dengan senyum profesional. Selamat sore, keluarga Wijaya. Reservasi atas nama Bapak Aris Wijaya untuk 3 kamar luxury suite. 2. Potong Santi dengan cepat. Matanya melirik Kirana dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Ubah pesanannya. Hanya 2 kamar luxury suite untuk saya, Aris, dan adiknya, Maya. Untuk perempuan ini, tidak perlu. Petugas resepsionis itu tampak bingung. Tapi, Ibu, di pesanan awal ada 3 kamar. Jika dibatalkan 1, kami tetap mengenakan biaya penuh, atau kami bisa pindahkan ke kamar standar di sayap kiri. Santi tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat kontras dengan kemewahan lobi tersebut. Kamar standar? Terlalu bagus untuk dia. Dengar ya, Mbak resepsionis, kamar mewah di hotel ini tak pantas untuk dirimu yang spek pembantu, Kirana. Kamu itu lebih cocok tidur di mes karyawan di belakang, atau cari saja losmen murah di pinggir jalan sana. Beberapa tamu yang sedang mengantre di belakang mereka mulai berbisik-bisik. Maya, adik ipar Kirana, ikut terkekeh sambil sibuk bersuah foto. Iya Kak Kirana, lagi pula kalau kakak ikut masuk ke kamar luxury, nanti malah bingung cara pakai batupnya. Mending kakak cari makan di warung depan saja, lebih sesuai selera. Kirana merasakan dadanya berdenyut. Bukan karena sakit hati yang meledak-ledak, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya baru saja mati. Benang kesabarannya yang selama ini ia rajut dengan air mata, putus dengan 1 dentuman halus. Ia menoleh ke arah Aris. Mas, kamu dengar apa yang ibu katakan? Aris akhirnya mengangkat wajah dari ponselnya, namun matanya dingin. Ya, memang benar kan? Ibu sedang ingin privasi dengan aku dan Maya. Kamu bisa pulang dulu ke Jakarta pakai bus atau cari penginapan sendiri di sekitar sini. Nanti aku transfer uangnya. Jangan buat keributan di sini, Kirana. Malu. Kirana menatap suaminya lekat-lekat. Pria yang dulu berjanji akan melindunginya, kini berdiri di sana, membiarkan ibunya menginjak-injak martabat istrinya di tempat umum. Perlahan, sebuah senyuman terukir di wajah Kirana. Bukan senyum sedih, bukan pula senyum paksa. Itu adalah senyum yang sangat tenang, begitu damai hingga membuat Santi yang tadinya ingin memaki lagi, mendadak terdiam karena merasa ngeri. Baiklah kalau itu mau ibu,
Suara Kirana lembut, namun memiliki otoritas yang aneh. Ia meletakkan semua tas bawaan Santi di lantai lobi. Ia kemudian merogoh tasnya, mengeluarkan kunci mobil BMW yang mereka pakai tadi, dan kunci apartemen utama mereka di Jakarta. Ia meletakkannya di atas meja resepsionis di hadapan Aris. Semua sudah kuberikan. Mobil, kunci rumah, dan kartu debit bersama yang isinya uang hasil pengelolaan asetmu selama ini, kata Kirana. Maksudmu apa? Kamu mau mogok kerja sebagai istri? Tantang Santi. Kirana tidak menjawab. Ia memberikan satu anggukan kecil kepada petugas resepsionis. Sebuah anggukan yang entah mengapa membuat petugas itu menunduk hormat secara refleks, seolah ia baru saja melihat seorang ratu. Nikmatilah liburan kalian. Karena setelah ini, tidak akan ada lagi tempat untuk kalian kembali. Bisik Kirana hampir tak terdengar. Tanpa membawa satupun koper, tanpa menoleh lagi, Kirana berbalik. Langkah kakinya yang beralaskan sandal flat sederhana terdengar mantap di atas lantai marmer. Ia berjalan menuju pintu keluar otomatis. Di luar, hujan mulai turun, namun Kirana tidak ragu. Ia masuk ke dalam sebuah mobil sedan hitam yang sudah menunggu di lobi. Sebuah mobil yang Aris sendiri pun tak akan mampu membelinya dengan gaji setahun. Santi mendengus kasar. Biar saja. Paling dia cuma mau drama. Besok juga dia bakal nangis-nangis minta maaf karena tidak punya uang makan. Aris mengambil kunci mobil di atas meja. Namun entah kenapa hatinya merasa gelisah. Ia melihat sosok Kirana menghilang di balik pintu kaca hotel. Ia tidak tahu bahwa itu adalah kali terakhir ia melihat Kirana sebagai istri yang penurut. Malam itu, saat keluarga Wijaya masuk ke kamar mewah mereka dengan penuh tawa, mereka tidak sadar bahwa di sistem pusat Arwana Group, sebuah profil-profil tinggi sedang diaktifkan. Dan di dalam mobil hitam yang membelah kemacetan, Kirana membuang kartu SIM ponselnya keluar jendela. 2 bulan ke depan, dunia keluarga Wijaya akan runtuh, dan mereka tidak akan pernah siap melihat siapa Kirana yang sebenarnya. Hujan semakin deras mengguyur kaca-kaca besar Grand Arwana Hotel, menciptakan tirai air yang memisahkan Kirana dari kehidupan lamanya. Di dalam lobi, Aris masih berdiri terpaku menatap pintu kaca yang baru saja dilewati istrinya. Ada rasa aneh yang merayap di tengkuknya, sesuatu yang menyerupai firasat buruk, namun segera ia tepis dengan ego yang tinggi. Sudahlah, Aris. Jangan dipikirkan perempuan tidak tahu untung itu. Suara Santi memecah lamunan Aris. Dia hanya mencoba menggertakmu. Paling-paling dia sedang duduk di halte bus sekarang, kedinginan, menunggu kamu menjemputnya. Jangan sekali-kali kamu jemput. Biar dia tahu rasa bagaimana sulitnya hidup tanpa fasilitas dari keluarga Wijaya. Santi kemudian beralih ke resepsionis, mengetukkan kuku palsunya yang panjang ke meja marmer. Ayo, cepat berikan kunci kamarnya. Saya sudah lelah. Petugas resepsionis itu memberikan 2 kartu akses dengan tatapan yang sulit diartikan. Matanya sempat melirik arah luar, ke arah sedan hitam yang tadi menjemput Kirana, lalu kembali menatap keluarga Wijaya dengan senyum profesional yang kini terasa lebih dingin. Mereka naik ke lantai 15, menuju kamar luxury suite yang paling megah. Maya langsung menghambur ke atas tempat tidur berseprai sutra, mengambil foto selfie dengan latar belakang pemandangan kota yang mulai gemerlap oleh lampu malam. Wah, ini baru hidup. Bayangkan kalau ada Kak Kirana di sini. Pasti dia sibuk merapikan baju-baju kita atau mengeluh soal harga makanannya. Benar kan, Ma? Cetus Maya sambil mengunggah foto ke media sosialnya dengan caption, Family Escape No Drama. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Saat Aris mencoba memesan makan malam mewah melalui layanan kamar, ia mengeluarkan kartu kreditnya. Maaf, Bapak Aris. Suara petugas di seberang telepon terdengar ragu. Kartu Anda ditolak oleh sistem. Mungkin ada masalah dengan limitnya. Aris mengernyit. Tidak mungkin. Itu kartu platinum. Coba sekali lagi. Hasilnya tetap sama. Aris mulai merasa panik. Ia mencoba kartu kedua, kartu ketiga, bahkan kartu debit perusahaan. Semuanya menunjukkan hasil yang sama. Declinet. Ada apa, Aris? Tanya Santi yang mulai merasa lapar.
Semua kartuku tidak bisa dipakai. Mungkin sistem bank sedang gangguan. Jawab Aris sambil mencoba menghubungi call center bank. Namun, yang ia dapatkan hanya nada sibuk atau jawaban otomatis yang menyatakan bahwa rekening tersebut sedang dalam status ditangguhkan. Malam itu berakhir dengan mereka harus membayar makan malam menggunakan uang tunai terakhir di dompet Santi, uang yang seharusnya ia gunakan untuk belanja oleh-oleh esok hari. Keesokan paginya, suasana semakin mencekam. Aris terbangun oleh puluhan notifikasi di ponselnya. Email dari kantor menyatakan bahwa ada audit mendadak yang menemukan ketidakberesan dalam laporan keuangan yang selama ini dikelola oleh Kirana. Rekan bisnisnya mengirim pesan singkat bahwa mereka menarik diri dari proyek terbaru karena profil risiko Aris berubah secara drastis semalam. Kirana, gumam Aris. Ia segera mencoba menelepon istrinya. Nomor yang Anda tuju tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ia mencoba mengirim pesan melalui WhatsApp, namun hanya centang satu. Ia mencari akun Instagram Kirana. Akun itu sudah hilang, seolah tidak pernah ada. Bahkan grup WhatsApp keluarga yang biasanya ramai dengan keluhan Santi kini sunyi karena akun Kirana menunjukkan user left. Dia benar-benar menghilang. Aris terduduk di tepi ranjang. Ia baru sadar bahwa ia bahkan tidak tahu siapa teman dekat Kirana. Atau kemana kira-kira istrinya pergi jika sedang marah. Selama ini, ia hanya menganggap Kirana sebagai bagian dari perabotan rumah. Selalu ada, selalu berfungsi, dan tidak perlu ditanya kabarnya. 2 hari kemudian, keluarga Wijaya terpaksa pulang lebih awal dari liburan mereka karena semua akses keuangan Aris benar-benar mati. Mereka pulang menggunakan mobil BMW yang kuncinya tadi ditinggalkan Kirana di resepsionis. Namun, saat sampai di gerbang kompleks apartemen elit mereka di Jakarta Selatan, mobil mereka dihentikan oleh petugas keamanan. Maaf, Bapak Aris. Kami mendapat instruksi bahwa unit 21B sudah tidak atas nama Anda lagi sejak 2 bulan lalu melalui proses balik nama yang sah. Ujar petugas keamanan itu dengan tegas. Apa maksudmu? Saya pemiliknya. Istri saya yang mengurus semua administrasinya. Teriak Aris dari jendela mobil. Betul, Pak. Dan menurut dokumen yang kami terima pagi ini, unit tersebut sudah dijual dan pemilik barunya meminta agar semua barang penghuni lama dikosongkan. Barang-barang Bapak sudah kami amankan di gudang penyimpanan sementara. Lanjut petugas itu. Santi menjerit histeris dari kursi belakang. Ini gila. Ini perampokan. Aris, telepon polisi sekarang. Tapi Aris tidak bisa menelepon siapapun. Ia baru menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Selama ini, atas nama, kepercayaan, dan karena Aris malas mengurus birokrasi, semua aset, rumah, apartemen, bahkan saham di perusahaannya, atas nama Kirana atau di bawah kendali penuh surat kuasa Kirana. Kirana bukan hanya pergi. Ia telah menghapus jejak keberadaan mereka dari kehidupan mewah yang selama ini mereka nikmati. Mereka mencoba menuju rumah lama keluarga Santi di pinggiran kota. Satu-satunya properti yang tersisa. Rumah itu kecil, lembab, dan sudah bertahun-tahun tidak ditinggali. Saat mereka masuk, debu tebal menyambut mereka. Tidak ada AC, tidak ada pelayan, dan tidak ada lagi kemewahan Grand Arwana. Santi jatuh terduduk di kursi kayu yang reot. Mana perempuan itu? Di mana Kirana? Aku akan menjambaknya kalau ketemu. Aris hanya bisa menatap tangannya yang gemetar. Ia teringat senyum Kirana di lobi hotel itu. Senyum yang sangat tenang, seolah Kirana sedang menonton sebuah pertunjukan komedi yang membosankan. Kini ia sadar, senyum itu bukanlah tanda menyerah. Itu adalah senyum seorang algojo yang baru saja melepaskan tuas hukuman gantung. Dia tidak akan kembali, bisik Aris lirih. Maksudmu apa? Dia sudah merencanakan ini. Dia membiarkan kita menghinanya untuk terakhir kali hanya agar dia punya alasan untuk benar-benar menghancurkan kita tanpa penyesalan. Dia menghilang, dan dia membawa seluruh hidup kita bersamanya. Di tempat lain, di sebuah jet pribadi yang terbang menuju Singapura, Kirana duduk dengan anggun sambil menyesap teh chamomilenya. Di depannya, sebuah laptop menampilkan grafik saham yang sedang merosot tajam,
saham perusahaan Aris. Seorang pria parubaya berpakaian rapi mendekatinya. Semua sudah selesai, Nona besar. Keluarga Wijaya sudah pindah ke rumah lama mereka. Semua aset sudah kembali ke tangan Arwana Group. Kirana menutup laptopnya perlahan. Matanya menatap awan di luar jendela. 2 bulan, Pak Rahman. Berikan mereka waktu 2 bulan untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi spek pembantu yang mereka bicarakan. Setelah itu, aku sendiri yang akan menjemput mereka untuk babak final. Kirana kembali tersenyum. Dan kali ini, senyum itu jauh lebih dingin daripada sebelumnya. 2 minggu pertama sejak menghilangnya Kirana adalah neraka dunia bagi keluarga Wijaya. Rumah lama di pinggiran kota yang kini mereka tempati terasa seperti penjara bawah tanah. Atapnya bocor di beberapa titik, meninggalkan noda kuning di langit-langit yang keropos, dan udara di dalamnya berbau apek, sangat kontras dengan keharuman sandalwood yang biasa mereka hirup di apartemen mewah mereka. Santi, yang biasanya bangun pukul 10 pagi dan langsung disuguhi kopi hangat oleh Kirana, kini harus terbangun karena suara bising pedagang sayur yang lewat di depan rumah. Ia mengerang, mencoba mencari bel pemanggil pelayan di samping tempat tidurnya, hanya untuk menyadari bahwa ia tidur di atas kasur kapuk yang keras dan berdebu. Aris! Aris! Teriak Santi dengan suara serak. Aris masuk ke kamar ibunya dengan penampilan yang mengenaskan. Kemeja mahalnya kusut karena ia tidak tahu cara menyetrika, dan matanya merah karena kurang tidur. Ada apa lagi, Ma? Cari perempuan itu. Mama tidak tahan di sini. Airnya mati sejak tadi subuh. Dan lihat ada kecoa di kamar mandi. Bagaimana bisa kamu membiarkan ibumu hidup seperti ini? Santi mulai terisak dramatis. Sebuah taktik yang biasanya berhasil membuat Aris tunduk. Namun, Aris hanya menatap kosong ke arah jendela. Aku sudah mencari kemana-mana. Ma. Rumah orang tuanya di desa sudah kosong sejak 5 tahun lalu. Teman-teman kuliahnya tidak ada yang tahu. Bahkan detektif swasta yang kucoba sewa, dengan sisa uang terakhirku, mengatakan bahwa nama Kirana seolah-olah dihapus dari sistem kependudukan aktif. Maksudmu apa dihapus? Tanya Maya yang muncul dari balik pintu sambil mengomel karena internet di rumah itu sangat lambat. Semua jejak digitalnya bersih. Jelas Aris frustrasi. Alamat emailnya tidak aktif. Akun banknya ditutup. Dan yang paling gila, perusahaan tempatku bekerja baru saja mengirimkan surat PHK secara resmi pagi ini. Mereka bilang posisiku sudah tidak diperlukan karena perusahaan sedang melakukan restrukturisasi di bawah pemilik baru. Lalu bagaimana dengan mobil BMW kita? Tanya Santi panik. Sudah ditarik leasing tadi malam. Ma. Ternyata cicilannya menunggak 3 bulan. Selama ini Kirana bilang sudah dibayar. Tapi sepertinya dia sengaja membiarkannya agar bisa ditarik saat dia pergi. Aris menjambak rambutnya sendiri. Kehancuran ini terlalu sistematis. Terlalu rapi. Selama ini, keluarga Wijaya menganggap Kirana hanyalah wanita penurut yang tidak memiliki ambisi. Mereka lupa bahwa Kirana adalah lulusan terbaik di bidang manajemen keuangan yang sengaja pensiun demi mengurus rumah tangga. Mereka mengira Kirana bodoh karena ia diam saat dihina. Padahal saat itu Kirana sedang menghitung sisa hari mereka di atas tahta palsu itu. Di tengah keputusasaan, Maya tiba-tiba berteriak sambil menunjukkan layar ponselnya. Ma. Mas Aris. Lihat ini. Di layar ponsel Maya, terlihat sebuah unggahan dari akun berita bisnis terkemuka. Judulnya mencolok. Arwana Group umumkan rebranding besar-besaran. Pemilik misterius akan muncul dalam 60 hari. Apa hubungannya dengan kita? Tanya Santi kesal. Lihat foto siluet di bawahnya. Ma. Maya memperbesar gambar seorang wanita yang berdiri membelakangi kamera, menatap pemandangan kota dari jendela lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit. Postur tubuh ini, gaya rambutnya, bukankah ini mirip sekali dengan Kak Kirana? Aris merebut ponsel itu. Jantungnya berdegup kencang. Siluet itu memang sangat mirip dengan istrinya. Namun, ia segera menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Kirana itu miskin. Orang tuanya hanya petani biasa. Tidak mungkin dia punya hubungan dengan raksasa properti seperti Arwana Group.
Tapi Mas, pikirkan lagi. Maya mendesak. Kenapa kartu-kartu kita mati tepat saat kita berada di hotel mereka? Kenapa apartemen kita dijual begitu cepat seolah-olah pembelinya sudah menunggu di depan pintu? Semuanya terjadi di bawah hidung Arwana Group. Santi terdiam. Pikirannya melayang kembali ke lobi hotel saat ia meneriaki Kirana dengan sebutan, spek pembantu. Ia teringat tatapan para staf hotel saat itu. Mereka tidak menatap Kirana dengan kasihan, melainkan dengan ketakutan yang tertahan. Dan ia teringat bagaimana resepsionis itu menunduk hormat saat Kirana pergi. Kalau memang benar itu dia. Suara Santi bergetar. Berarti dia sudah membohongi kita sejak awal. Dia menipu kita dengan pura-pura miskin. Atau kita yang terlalu sombong sampai tidak pernah mau tahu siapa dia sebenarnya. Gumam Aris dengan nada penuh penyesalan yang terlambat. Minggu-minggu berikutnya menjadi ujian fisik bagi mereka. Tanpa penghasilan, Aris terpaksa bekerja serabutan. Ia yang biasanya duduk di kursi empuk kantor, kini harus merasakan panasnya aspal saat menjadi pengemudi ojek online. Maya terpaksa menjual tas-tas bermereknya dengan harga murah demi bisa membeli nasi bungkus. Sedangkan Santi, wanita yang dulu tidak mau menyentuh sapu, kini harus bergelut dengan cucian baju mereka sendiri karena tidak ada uang untuk jasa laundry. Setiap malam, mereka hanya bisa makan mie instan di bawah lampu neon yang berkedip-kedip. Kebencian mereka terhadap Kirana mulai bercampur dengan rasa takut. Mereka merindukan kenyamanan yang dulu diberikan Kirana. Namun di sisi lain, mereka dendam karena merasa dipermainkan. Tanpa mereka ketahui, di sebuah kantor pusat yang berjarak hanya beberapa kilometer dari pemukiman kumuh itu, Kirana sedang duduk di kursi kebesarannya. Ia tidak lagi memakai kemeja polos. Kini ia mengenakan setelan jas berwarna emerald yang tajam, rambutnya disanggul rapi, dan aura di sekelilingnya memancarkan kekuasaan yang tak terbantahkan. Di atas mejanya, terdapat beberapa monitor yang menampilkan rekaman CCTV tersembunyi. Salah satu monitor menunjukkan halaman rumah tua tempat keluarga Wijaya tinggal. Kirana memperhatikan Aris yang baru saja pulang dengan jaket ojeknya yang basah kuyup. Lalu beralih melihat Santi yang sedang mengomel sambil mencuci piring di sumur belakang. "Nona, apakah Anda ingin saya menambah tekanan pada mereka?" tanya Pak Rahman, asisten setianya, yang berdiri di samping meja. "Kami bisa saja memutus aliran listrik rumah itu besok." Kirana menyesap kopi hitamnya tanpa gula. Pahitnya kopi itu mengingatkannya pada setiap kata hinaan yang pernah ia telan selama 3 tahun. "Tidak perlu, Rahman," jawab Kirana dingin. "Jangan buat mereka mati terlalu cepat. Biarkan mereka merasakan kemiskinan itu sampai ke tulang. Biarkan mereka saling menyalahkan satu sama lain sampai ikatan keluarga yang mereka banggakan itu hancur dengan sendirinya." Ia menggeser pandangannya ke kalender digital di meja. Masih ada 45 hari lagi sebelum acara peluncuran besar itu. "Aku ingin saat aku berdiri di atas panggung nanti, mereka melihatku dari layar televisi di rumah reot itu, dan menyadari bahwa orang yang mereka sebut pembantu adalah orang yang memegang napas hidup mereka." Kirana mematikan monitor tersebut. Ruangan itu menjadi gelap. Hanya menyisakan cahaya kota yang masuk melalui jendela kaca. Jejaknya mungkin terhapus dari dunia keluarga Wijaya. Namun bayangannya kini menghantui setiap sudut pikiran mereka. Seperti hantu yang menunggu waktu tepat untuk menagih janji. Bulan pertama tanpa Kirana benar-benar meruntuhkan sisa-sisa kewarasan di rumah tua keluarga Wijaya. Jika sebelumnya mereka menganggap Kirana hanyalah beban yang menumpang hidup, kini mereka tersadar bahwa Kirana adalah lem yang merekatkan seluruh sendi kehidupan mereka. Tanpa si pembantu itu, rumah bukan lagi tempat bernaung, melainkan medan tempur yang penuh dengan kotoran, kelaparan, dan tagihan yang menumpuk. Pagi itu, bau busuk menyeruak dari arah dapur. Bak sampah sudah meluap sejak 3 hari lalu. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bergerak untuk membuangnya. "Aris, ini sampah kenapa tidak dibuang? Bau sekali. Mama bisa kena penyakit kalau begini terus," teriak Santi sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra yang mulai kumal. Aris, yang baru saja bangun dengan punggung pegal karena seharian menarik ojek online, hanya mengerang di atas sofa tua. "Aku capek, Ma.
Tangan aku gemetar karena seharian memegang stang motor. Kenapa tidak Maya saja yang buang? Apa? Buang sampah. Maya muncul dari kamar dengan rambut berantakan. Mas, aku ini sedang berusaha cari kerja di LinkedIn. Tanganku tidak boleh bau sampah kalau nanti ada panggilan interview lewat Zoom. Lagi pula, biasanya kan Kak Kirana yang mengurus semua ini. Kenapa hidup jadi sesulit ini sih? Kalimat Maya membuat suasana mendadak hening. Mereka semua teringat betapa dulu rumah selalu harum lavender. Sampah tidak pernah terlihat lebih dari 1 jam di dalam wadahnya. Dan baju-baju selalu tersusun rapi di lemari sesuai warna. Kirana melakukannya seolah-olah itu adalah sihir yang terjadi begitu saja. Tanpa suara, tanpa keluhan. Kini, kenyataan menghantam mereka telak. Aris yang dulu hanya tahu beres. Mulai kebingungan saat token listrik berbunyi nyaring di tengah malam. Ia tidak tahu di mana Kirana menyimpan nomor ID pelanggan atau bagaimana cara mengisi ulangnya melalui aplikasi yang tidak pernah ia sentuh. Uang belanja yang aku kasih kemarin mana? Kok belum ada makanan di meja? Tanya Aris sambil memeriksa tudung saji yang kosong. Santi membuang muka. Wajahnya memerah. Uangnya Mama pakai untuk bayar cicilan bunga ke rentenir. Aris. Ternyata Kirana punya catatan utang atas nama Mama. Aris terbelalak. Utang apa lagi? Itu, arisan sosialita Mama yang dulu. Ternyata selama ini Kirana yang menalangi cicilannya secara diam-diam tanpa memberitahu Mama. Begitu dia pergi, orang-orang itu datang menagih ke sini dengan sangar. Mama malu. Aris. Santi mulai menangis sesenggukan. Aris terduduk lemas di lantai semen yang dingin. Ternyata Kirana bukan hanya mengelola aset, tapi juga menutupi semua kebusukan dan gaya hidup mewah ibunya yang di luar batas kemampuan. Selama ini Aris merasa menjadi pahlawan keluarga dengan gaji besarnya. Padahal gaji itu habis hanya dalam 10 hari jika tidak dikelola dengan perhitungan ketat oleh Kirana. Kekacauan tidak berhenti di sana. Di tengah perdebatan itu, pintu rumah diketuk dengan keras. Seorang pria berseragam safari dengan wajah kaku berdiri di depan pintu. Bapak Aris Wijaya? Saya dari tim likuidasi aset. Kami di sini untuk menginformasikan bahwa sisa saham Anda di perusahaan lama telah disita untuk menutup kerugian operasional akibat kesalahan manajemen yang Anda lakukan di periode terakhir. Ujar pria itu tanpa basa-basi. Kesalahan manajemen apa? Saya bekerja dengan benar. Bantah Aris. Dalam laporan yang kami terima, banyak dokumen transaksi yang tidak ditandatangani oleh bagian audit internal, yang mana adalah istri Anda sendiri. Karena beliau tidak ada untuk melakukan verifikasi, maka semua transaksi dianggap cacat hukum dan Anda dinyatakan bertanggung jawab penuh atas kerugian sebesar 500 juta rupiah. Dunia Aris serasa berputar. 500 juta? Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Ia menatap pria itu dengan tatapan memohon. Namun pria itu hanya menyerahkan map merah dan pergi begitu saja. Ini pasti ulah Kirana. Desis Maya yang menguping dari balik pintu. Dia sengaja tidak menandatangani dokumen-dokumen itu sebelum pergi. Dia sengaja meninggalkan jebakan untuk Mas Aris. Perempuan iblis, teriak Santi sambil memukul meja. Dia ingin kita mati perlahan. Aris. Kamu harus lapor polisi. Dia melakukan penipuan. Lapor polisi dengan bukti apa? Suara Aris meninggi karena frustrasi. Dia tidak mencuri uang kita. Dia hanya berhenti melakukan pekerjaannya. Dia berhenti menjadi asistenku. Dia berhenti menjadi manajer keuanganmu. Dan dia berhenti menjadi pembantu di rumah ini. Kita yang bodoh karena terlalu bergantung padanya sambil terus menghinanya. Malam itu, mereka terpaksa makan nasi putih dengan garam. Listrik akhirnya mati karena mereka tidak punya uang untuk mengisi token. Di dalam kegelapan yang pengap, suara nyamuk berdengung seolah mengejek kemiskinan mereka. Santi duduk di pojok ruangan, meratapi nasibnya. Ia teringat betapa seringnya ia membuang masakan Kirana ke tempat sampah hanya karena kurang garam, atau bagaimana ia menyuruh Kirana memijat kakinya hingga tengah malam. Kini, kakinya bengkak karena harus berjalan kaki ke pasar, dan tidak ada tangan lembut Kirana yang merawatnya. Sementara itu,
Aris menatap layar ponselnya yang retak. Ia mencoba mencari foto-foto Kirana di galeri, namun baru sadar bahwa ia hampir tidak pernah berfoto berdua dengan istrinya. Di setiap foto keluarga, Kirana selalu menjadi orang yang memegang kamera, atau berdiri di pojok paling belakang, hampir tidak terlihat. "Di mana kamu, Kirana?" bisik Aris di tengah kegelapan. Ia merindukan suara lembut Kirana yang membangunkannya. Ia merindukan kopi pahit yang selalu pas di lidahnya. Namun lebih dari itu, ia mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Jika hidup tanpa Kirana selama 1 bulan saja sudah seperti ini, bagaimana mereka bisa bertahan di bulan-bulan berikutnya? Mereka tidak tahu bahwa penderitaan ini barulah pembukaan. Kirana tidak hanya ingin mereka kehilangan harta, ia ingin mereka kehilangan martabat, persis seperti yang mereka lakukan padanya di lobi hotel itu. Di sebuah gedung pencakar langit yang megah, Kirana sedang berdiri di depan dinding kaca besar yang menghadap ke arah kota. Ia memegang sebuah tablet yang menunjukkan grafik penurunan drastis kualitas hidup keluarga Wijaya. "Target tercapai, Nona," ujar Rahman yang masuk dengan membawa laporan baru. Mereka sudah mulai saling menyalahkan. Ikatan keluarga mereka retak. Kirana tidak berbalik. Matanya tetap dingin menatap kelap-kelip lampu kota. Itu belum cukup, Rahman. Kehancuran finansial itu mudah diobati jika mereka punya mental yang kuat. Tapi mereka lemah dan sombong. Aku ingin mereka sampai pada titik di mana mereka memohon padaku untuk menjadi pembantuku, hanya untuk sesuap nasi. Ia mengusap cincin pernikahan di jari manisnya yang kini sudah ia ganti dengan cincin berlian hitam yang besar. "Persiapkan tahap selanjutnya. Aku ingin perusahaan yang memecat Aris segera mengumumkan merger dengan kita. Aku ingin melihat wajahnya saat dia tahu siapa bos dari bosnya yang sekarang." Senyum tipis kembali muncul di wajah Kirana. Sebuah senyum yang menjanjikan badai yang lebih besar bagi siapapun yang berani meremehkannya. Kehancuran finansial adalah satu hal, namun kehancuran mental karena ketidaktahuan adalah hal lain. Aris Wijaya kini berada di titik nadir. Setelah kehilangan pekerjaan, apartemen, dan harga diri sebagai kepala keluarga, ia mulai terobsesi untuk mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang ia nikahi selama 3 tahun itu. Ia menyadari sebuah kenyataan pahit. Ia mencintai bayangan yang ia ciptakan sendiri tentang Kirana, namun ia sama sekali tidak mengenal jiwa di balik wajah lembut istrinya. Pagi itu, dengan sisa uang di sakunya, Aris nekat pergi ke sebuah kantor jasa detektif partikelir di pinggiran Jakarta. Bukan detektif mewah, melainkan seorang mantan intelijen kepolisian bernama Bambang yang dikenal mampu menggali informasi yang sudah dikubur dalam. "Saya ingin tahu segalanya tentang istri saya, Kirana," ujar Aris sambil meletakkan selembar foto pernikahan mereka yang sudah agak kusam. Bambang menatap foto itu, lalu menatap Aris dengan tatapan kasihan. "Segalanya? Kamu yakin, Mas? Kadang kebenaran itu lebih menyakitkan daripada kemiskinan." "Cari saja," bentak Aris. Emosinya tidak stabil. 3 hari kemudian, Bambang memanggil Aris kembali. Di atas meja kayu yang penuh lubang rokok, tersaji sebuah map coklat tebal. Bambang menghela napas panjang sebelum membukanya. "Namanya Kirana Putri Arwana. Dia bukan yatim piatu dari desa seperti yang tertulis di dokumen pernikahan kalian," ujar Bambang memulai penjelasannya. Aris mengerutkan kening. "Putri Arwana? Maksudmu?" "Ya, dia adalah putri tunggal dari mendiang Baskoro Arwana, pendiri Arwana Group. Salah satu raksasa properti dan perhotelan terbesar di Asia Tenggara," lanjut Bambang. "Ibumu menyebutnya spek pembantu?" "Mas, dia itu pemilik dari lantai marmer yang ibumu injak di Grand Arwana Hotel kemarin." Jantung Aris seolah berhenti berdetak. Ruangan itu mendadak terasa sangat sempit. Tidak mungkin. Kalau dia kaya, kenapa dia mau menikah denganku? Kenapa dia mau tinggal di apartemen kecil dan mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri? Dia bahkan tidak pernah meminta barang bermerek. Bambang menyodorkan sebuah dokumen berisi surat wasiat. Itu adalah syarat dari ayahnya. Baskoro Arwana tidak ingin putrinya mendapatkan suami yang hanya mengincar harta. Dalam wasiatnya,
Kirana diwajibkan hidup sebagai rakyat jelata selama 3 tahun masa pernikahan untuk menguji karakter suaminya. Jika sang suami terbukti setia dan memperlakukannya dengan hormat tanpa memandang kasta, maka seluruh aset Arwana Group akan diserahkan kepada mereka berdua. Aris merasakan dunianya runtuh seketika. Uji kesetiaan. Dan sepertinya, keluarga kalian gagal total. Tambah Bambang tanpa perasaan. 3 tahun itu berakhir tepat saat kalian berada di hotel kemarin. Kirana tidak hanya pergi karena marah. Aris. Dia pergi karena masa pengujiannya selesai, dan hasil penilaiannya terhadapmu adalah 0 besar. Aris keluar dari kantor detektif itu dengan langkah gontai. Informasi itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ia teringat kembali ke masa awal pernikahan mereka. Kirana selalu tersenyum meski hanya diberi uang bulanan yang pas-pasan. Kirana selalu sabar meski ibunya sering membanding-bandingkannya dengan mantan kekasih Aris yang anak pengusaha. Ia pulang ke rumah reyotnya dengan wajah pucat. Di sana, Santi sedang mengomel karena kompor gas mereka habis dan ia tidak tahu cara memasangnya. Aris, dari mana saja kamu? Cepat pasang kompor ini. Mama lapar. Maya juga belum makan dari pagi. Teriak Santi tanpa melihat kondisi anaknya. Aris menatap ibunya dengan tatapan yang sangat asing. Hentikan. Apa kamu bilang? Kamu berani menyuruh mama diam? Kamu itu anak durhaka. Ya, gara-gara istrimu yang pembantu itu, hidup kita jadi begini. Dia bukan pembantu. Aris berteriak sangat kencang hingga suaranya bergema di seluruh ruangan yang sempit itu. Santi dan Maya tersentak diam. Kaget melihat Aris yang biasanya tenang kini meledak. Aris melemparkan map coklat itu ke depan ibunya. Baca itu. Baca siapa wanita yang mama hina sebagai spek pembantu. Dia adalah pemilik Grand Arwana. Dia adalah pemilik perusahaan tempat aku bekerja. Dia adalah orang yang memegang kunci kekayaan ratusan triliun rupiah. Dan kita baru saja membuangnya ke tempat sampah karena kesombongan mama. Santi gemetar saat membaca dokumen tersebut. Matanya membelalak melihat nama, Kirana Putri Arwana, bersanding dengan logo perusahaan raksasa yang selama ini ia puja-puji di majalah bisnis. Ini pasti palsu. Dia menipumu. Aris. Mana mungkin perempuan yang setiap hari mencuci celana dalamku adalah seorang ahli waris. Dia melakukannya karena dia mencintaiku. Atau setidaknya, dia pernah mencintaiku. Aris menangis. Air mata penyesalan mulai mengalir deras. Dia ingin melihat apakah kita mencintainya sebagai manusia, atau hanya sebagai pelayan. Dan kita menunjukkan padanya bahwa kita adalah monster. Maya, yang biasanya sibuk dengan ponselnya, kini ikut pucat. Ia teringat betapa seringnya ia menyuruh Kirana mencuci sepatunya, atau membelikannya pulsa dengan uang pribadi Kirana yang ia kira kecil. Jadi, semua kemewahan yang kita nikmati selama 3 tahun ini, itu semua dari dia, bisik Aris. Tabungan yang dia kelola, investasi yang dia arahkan, itu semua adalah cara dia membagi kekayaannya secara halus tanpa kita sadari. Dan sekarang, dia sudah mengambil semuanya kembali. Suasana rumah itu mendadak sunyi sesunyi kuburan. Penyesalan yang datang terlambat itu terasa lebih menyiksa daripada rasa lapar. Santi terduduk lemas di lantai, menatap foto Kirana di dokumen itu. Di foto tersebut, Kirana tampak begitu anggun dengan pakaian formal, sangat berbeda dengan sosok yang selama ini ia injak-injak. Namun, di tengah kesunyian itu, ponsel Aris bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Masa pengujian telah berakhir. Tapi hukuman baru saja dimulai. Sampai jumpa di acara Gala Arwana Group besok malam. Aku sudah mengirimkan undangan khusus untuk kalian di depan pintu. Aris segera berlari ke depan pintu. Di sana, terdapat sebuah kotak hitam elegan berisi 3 buah undangan VIP berlapis emas. Di bawah undangan itu, terdapat catatan kecil dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Datanglah dengan pakaian terbaik yang kalian punya. Aku ingin kalian menyaksikan sendiri apa yang telah kalian lepaskan. Aris menatap undangan itu dengan tangan gemetar.
Ini bukan sekadar undangan reuni. Ini adalah undangan menuju panggung eksekusi mereka. Kirana tidak ingin mereka hanya tahu siapa dia. Dia ingin mereka melihat tahta yang seharusnya bisa mereka tempati, namun kini hanya bisa mereka pandangi dari kejauhan. Malam itu, Jakarta diguyur cahaya lampu kota yang berkelip seperti berlian di atas hamparan bludru hitam. Namun, bagi keluarga Wijaya, kemewahan itu terasa seperti ejekan yang kejam. Mereka berdiri di depan cermin retak di rumah reot mereka, mencoba memperbaiki penampilan dengan pakaian terbaik yang tersisa, pakaian yang dulunya mereka anggap biasa, namun kini adalah satu-satunya harta berharga yang belum dijual ke pasar loak. Aris mengenakan setelan jas hitamnya yang sudah agak sempit di bagian bahu. Santi memakai kebaya lamanya, mencoba menutupi kegugupannya dengan riasan tebal yang justru membuatnya tampak semakin pucat. Sementara Maya, ia terus memeriksa ponselnya, berharap ada keajaiban yang mengatakan bahwa semua ini hanyalah prank besar. "Mas, apa kita benar-benar harus datang?" tanya Maya dengan suara bergetar. "Aku takut. Bagaimana jika ini jebakan?" "Kita tidak punya pilihan, Maya," jawab Aris dingin. "Undangan ini adalah perintah. Jika kita tidak datang, mungkin besok kita bahkan tidak punya atap lagi untuk berteduh." Mereka berangkat menggunakan taksi online paling murah yang bisa mereka pesan. Saat mobil tua itu berhenti di depan lobi Arwana Convention Center, petugas valet yang berseragam emas memberikan tatapan heran melihat taksi butut itu masuk di antara deretan Rolls-Royce dan Bentley. Lobi gedung itu dipenuhi oleh kilatan lampu kamera wartawan. Spanduk besar bertuliskan, "The New Era of Arwana Group, Welcoming Our CEO," terpampang megah. Aris melangkah masuk dengan kaki terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju panggung eksekusi. "Lihat itu," bisik Santi sambil menunjuk ke arah layar LED raksasa di tengah ruangan. Layar itu menampilkan profil singkat Arwana Group. Dan tepat saat mereka berdiri di tengah kerumunan, musik orkestra yang megah berhenti. Lampu sorot membelah kegelapan, mengarah ke puncak tangga marmer yang melingkar. Seorang wanita muncul dari balik tirai bludru. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Napas Aris tercekat di tenggorokan. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna navy blue yang bertahtakan payet kristal, berkilau setiap kali ia bergerak. Rambutnya yang biasanya hanya diikat kuda kini tertata elegan, membingkai wajahnya yang tampak 10 tahun lebih muda dan 1000 kali lebih berkuasa. Itu adalah Kirana. Tapi bukan Kirana, si pembantu, yang mereka kenal. Ini adalah Kirana Putri Arwana. Tatapannya tajam, dagunya terangkat dengan wibawa yang membuat para menteri dan pengusaha besar di ruangan itu menunduk hormat. "Selamat malam, para tamu undangan." Suara Kirana bergema melalui pengeras suara, tenang namun penuh otoritas. "Selama 3 tahun terakhir, saya memilih untuk hidup dalam bayang-bayang. Saya memilih untuk belajar tentang karakter manusia dari sudut pandang yang paling rendah. Saya belajar tentang kesetiaan, tentang pengabdian, dan tentang pengkhianatan." Mata Kirana menyapu kerumunan, dan untuk 1 detik yang terasa seperti keabadian, matanya terpaku pada Aris, Santi, dan Maya yang berdiri di barisan belakang. Tidak ada amarah di matanya. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin. "Mulai malam ini," lanjut Kirana, "saya secara resmi mengambil alih kepemimpinan penuh atas Arwana Group beserta seluruh anak perusahaannya. Dan sebagai langkah pertama, saya telah menandatangani akuisisi atas 7 perusahaan yang sedang berada di ambang kebangkrutan, termasuk Wijaya Logistik." Aris hampir jatuh terduduk. Wijaya Logistik adalah perusahaan tempat ia bekerja, perusahaan yang dibangun oleh ayahnya dengan susah payah sebelum ia meninggal. Pengumuman ini bukan hanya tentang bisnis. Kirana tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat bulu kuduk keluarga Wijaya berdiri. "Ini tentang restrukturisasi moral. Saya percaya bahwa kesuksesan tidak pantas dimiliki oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai manusia lain." Riuh tepuk tangan mengguncang ruangan. Para wartawan berebut mengambil foto. Di atas panggung, Kirana dikelilingi oleh para pengawal dan asisten pribadinya. Ia tampak seperti dewi yang baru saja turun dari langit, sementara keluarga Wijaya merasa seperti serangga yang siap diinjak. Setelah pidato usai, sesi ramah tamah dimulai. "Aris,
yang didorong oleh rasa putus asa dan sedikit harapan untuk rekonsiliasi, mencoba mendekati panggung. "Kirana!" panggil Aris dengan suara serak. Langkah Kirana terhenti. Ia berbalik perlahan, membiarkan Aris mendekat hingga jarak mereka hanya terpisah oleh dua orang pengawal bertubuh tegap. "Kirana, maafkan kami," ucap Aris dengan bibir bergetar. "Aku tidak tahu, kami tidak tahu." "Tidak tahu apa, Aris?" tanya Kirana dengan nada bicara yang sangat sopan, seolah ia sedang berbicara dengan orang asing. "Tidak tahu bahwa orang yang kalian injak-injak setiap hari adalah orang yang memberi kalian makan? Ataukah tidak tahu bahwa pembantumu ini punya kekuatan untuk melenyapkan namamu dari dunia bisnis dalam semalam?" Santi ikut merangsek maju, wajahnya memelas. "Kirana, sayang, Mama minta maaf. Mama hilaf. Mama cuma ingin yang terbaik untuk Aris. Kamu masih menantu Mama, kan? Ayo kita pulang. Kita lupakan semua ini." Kirana tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat merdu namun menyakitkan. "Menantu? Ibu Santi, bukankah ibu sendiri yang bilang di lobi hotel itu bahwa saya tidak pantas berada di kamar mewah? Sekarang, saya adalah pemilik hotel ini. Dan sesuai kata-kata ibu." Kirana mendekatkan wajahnya ke telinga Santi, berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. "Memang benar tidak ada kamar untuk kalian di sini. Bahkan untuk sekadar berdiri di atas karpet ini pun, kalian sudah mengotori keindahannya." Kirana berdiri tegak kembali, lalu menoleh ke arah asistennya, Pak Rahman. "Rahman, tolong antarkan tamu-tamu spesial ini keluar. Pastikan mereka mendapatkan tas bingkisan dari acara ini. Isinya sangat berharga untuk masa depan mereka." Petugas keamanan segera menggiring keluarga Wijaya keluar dari ruangan megah itu di bawah tatapan sinis para tamu lainnya. Mereka diberikan sebuah kotak hitam kecil sebelum pintu besar itu tertutup di depan wajah mereka. Di dalam taksi online yang membawa mereka kembali ke rumah Reyot, Aris membuka kotak bingkisan itu dengan tangan gemetar. Isinya bukan emas atau cek uang. Di dalamnya terdapat sebuah cermin kecil dan sebuah surat pemutusan hubungan kerja resmi untuk Aris, surat penyitaan rumah lama untuk Santi, dan tagihan utang kartu kredit yang selama ini disembunyikan Kirana. Di balik cermin itu tertulis, "Lihatlah wajah kalian baik-baik. Itulah wajah orang-orang yang kehilangan segalanya karena satu kata, sombong." Malam itu, berita utama di seluruh stasiun televisi bukan hanya tentang CEO baru Arwana Group, tapi tentang jatuhnya keluarga Wijaya yang kini menjadi bahan gunjingan publik. Hidup mereka benar-benar berubah total, persis seperti yang dijanjikan Kirana. Pagi di pinggiran kota itu biasanya tenang, hanya diisi oleh suara ayam jantan atau deru motor para pekerja pabrik. Namun, ketenangan di depan rumah tua keluarga Wijaya pecah ketika 3 mobil SUV hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar kayu yang sudah miring. Debu-debu jalanan beterbangan, hinggap di kap mobil yang harganya setara dengan 10 rumah di gang tersebut. Di dalam rumah, Santi sedang sibuk mengomeli Maya karena tidak ada air bersih untuk mandi. Begitu mendengar suara mesin mobil yang menderu, Santi segera mengintip dari balik gorden yang sudah kusam dan penuh lubang. "Aris! Maya! Lihat! Ada mobil mewah di depan!" teriak Santi dengan nada penuh harapan. "Mungkin itu Kirana. Mungkin dia sadar kalau dia tidak bisa hidup tanpa kita dan datang untuk menjemput kita kembali ke apartemen." Aris, yang sedang duduk di lantai sambil menghitung sisa uang receh dari hasil menarik ojek, segera berdiri. Harapan palsu mulai menyelimuti hatinya. Ia merapikan rambutnya yang berminyak dan berlari ke depan pintu. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berpakaian safari hitam turun terlebih dahulu, diikuti oleh beberapa pria tegap lainnya yang membawa koper-koper logam dan setumpuk dokumen. Terakhir, sosok yang mereka nantikan keluar. Kirana turun dengan keanggunan yang menyakitkan untuk dipandang. Ia memakai kacamata hitam besar dan setelan blazer putih gading yang tampak sangat kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. "Kirana!" Aris berseru, mencoba melangkah maju namun segera dihalangi oleh salah satu pengawal. "Kirana, aku tahu kamu pasti datang. Ayo masuk, kita bicara baik-baik di dalam." Kirana melepas kacamata hitamnya,
menatap rumah itu dengan tatapan datar. Ia tidak menunjukkan ekspresi jijik, namun juga tidak ada kerinduan. Tatapannya seperti seorang penilai aset yang sedang melihat bangunan yang akan segera dirobohkan. Bicara baik-baik. Kirana mengulang kata-kata Aris dengan nada hambar. Aku kesini bukan untuk bicara, Aris. Aku kesini untuk melakukan inspeksi terakhir. Santi muncul dari balik pintu, mencoba memasang senyum paling manis yang ia miliki. Kirana sayang, ayo masuk. Mama sudah siapkan kursi untukmu. Maaf ya rumahnya agak berantakan. Maklum tidak ada yang membantu Mama sejak kamu pergi. Kirana menatap ibu mertuanya itu. Ibu Santi, saya kesini bukan sebagai menantu. Saya kesini sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan ini. Senyum Santi membeku. Maksudmu apa? Ini rumah keluarga peninggalan almarhum suami saya. Kirana memberi isyarat kepada Pak Rahman, asistennya, yang segera melangkah maju dan membuka sebuah map merah. Berdasarkan dokumen resmi yang ditandatangani oleh Ibu Santi 3 tahun lalu sebagai jaminan pinjaman modal usaha untuk butik ibu yang gagal itu, rumah ini telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga. Dan pagi ini, Arwana Group telah membeli aset tersebut dari pihak ketiga tersebut. Apa? Pinjaman itu kan sudah lunas, teriak Santi panik. Lunas karena saya yang membayar cicilannya secara diam-diam selama ini. Ibu, potong Kirana dengan suara setajam silet. Begitu saya berhenti membayar bulan lalu, statusnya langsung gagal bayar. Dan sebagai pemilik baru, saya memiliki hak penuh untuk mengosongkan tempat ini. Aris merasa lututnya lemas. Kirana, kamu tidak mungkin sekejam ini. Ini rumah terakhir kami. Jika kami diusir, kami mau tinggal di mana? Kirana berjalan perlahan mendekati teras rumah yang ubinnya sudah banyak yang pecah. Ia berhenti tepat di depan Aris. Dulu, di lobi hotel, aku bertanya hal yang sama dalam hatiku. Jika aku tidak punya kamar, aku mau tidur di mana? Tapi kalian tidak peduli. Kalian justru tertawa dan menyuruhku tidur di mes karyawan atau di jalanan. Tapi itu kan hanya bercanda, Kirana. Bela Maya yang mulai menangis. Bercanda yang sangat mahal harganya. Maya, ujar Kirana dingin. Rahman, mulai pengosongan sekarang. Beberapa petugas mulai masuk ke dalam rumah. Mereka tidak kasar, namun mereka bekerja dengan efisiensi yang menakutkan. Barang-barang keluarga Wijaya, baju-baju lama, TV tabung, hingga alat masak, dikeluarkan satu persatu dan diletakkan di pinggir jalan. Santi menjerit-jerit, mencoba menahan sofa tuanya agar tidak dibawa keluar. Jangan, ini milikku. Kalian perampok. Aris, lakukan sesuatu. Aris mencoba memprotes, namun setiap kali ia bergerak, para pengawal Kirana berdiri tegak menghalanginya. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan seluruh sisa hidupnya diletakkan di atas tanah yang berdebu. Kirana berdiri di tengah kekacauan itu dengan tenang. Ia melihat ke arah sumur belakang di mana dulu ia sering mencuci baju dengan tangan karena mesin cuci rusak dan Aris enggan membelikan yang baru. Ia melihat ke arah dapur di mana ia sering memasak sambil mendengarkan hinaan Santi. Kirana, tolong. Aris berlutut di depan istrinya. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Tapi tolong, jangan lakukan ini pada ibuku. Dia sudah tua. Kirana menunduk, menatap Aris yang bersimpuh di kakinya. Ini adalah posisi yang dulu sering Kirana alami secara mental, selalu berada di bawah, selalu memohon pengertian. Kamu benar, Aris. Ibumu sudah tua, kata Kirana lembut, membuat Aris sedikit berharap. Dan karena dia sudah tua, dia butuh kegiatan agar tidak cepat pikun. Saya tidak akan membiarkan kalian di jalanan begitu saja. Kirana mengeluarkan sebuah kartu identitas karyawan dari sakunya. Kartu itu memiliki foto Santi yang diambil secara diam-diam, namun di sana tertulis jabatan, Junior Cleaning Service Grand Arwana Hotel. Aku memberikan ibu pekerjaan. Di hotel yang sama tempat ibu menghinaku. Ibu akan bekerja di sana, membersihkan lobi yang ibu banggakan itu. Ibu akan mendapatkan tempat tinggal di mes karyawan yang dulu ibu sarankan untukku.
Kirana meletakkan kartu itu di telapak tangan Santi yang gemetar. Apa? Kamu menyuruhku jadi tukang pel? Santi berteriak histeris. Wajahnya merah padam. Itu adalah satu-satunya cara agar kalian punya atap untuk berteduh. Jawab Kirana tanpa kompromi. Dan untukmu Aris, perusahaan logistik yang baru saya beli butuh banyak kurir motor. Mengingat kamu sudah punya pengalaman menarik ojek sebulan ini, aku rasa kamu akan sangat produktif di sana. Tentu saja dengan gaji standar minimum, tanpa tunjangan keluarga. Kirana berbalik, menuju mobilnya. Ia tidak menoleh lagi saat para petugas memasang garis pembatas di depan rumah tua tersebut. Nikmatilah kehidupan baru kalian. Suara Kirana terdengar dari balik jendela mobil yang mulai tertutup. Sama seperti aku menikmati peranku sebagai pembantu kalian selama 3 tahun ini. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan keluarga Wijaya di pinggir jalan, dikelilingi oleh tumpukan barang bekas mereka dan tatapan kasihan dari para tetangga. Santi menatap kartu identitas di tangannya dengan tatapan kosong, sementara Aris menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menyadari bahwa kepulangan Kirana bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk memastikan bahwa mereka benar-benar merasakan debu tempat mereka dulu menginjaknya. Pagi itu, Grand Arwana Hotel tampak sesibuk biasanya. Para tamu penting berlalu lalang dengan koper bermerek, sementara aroma kopi mahal dan parfum kelas atas memenuhi udara. Namun, di salah satu sudut tersembunyi dekat pintu layanan, suasana sangat berbeda. Santi berdiri di depan sebuah cermin buram di ruang ganti karyawan. Ia menatap pantulan dirinya dengan nanar. Ia mengenakan seragam biru muda berbahan polyester kasar yang terasa gatal di kulitnya. Rambutnya yang biasa disasak rapi kini harus disembunyikan di balik jaring rambut. Di dadanya, sebuah papan nama plastik bertuliskan, Santi House Keeping. Ayo, cepat. Jangan melamun terus. Tegur seorang supervisor muda yang usianya mungkin sebaya dengan Maya. Area lobi bagian utara sudah mulai kotor. Pastikan tidak ada satupun noda di lantai marmer itu, atau gajimu akan dipotong. Santi ingin sekali memaki, ingin sekali berteriak bahwa dia adalah mantan sosialita. Namun, perutnya yang keroncongan karena hanya makan mie instan semalam memaksanya untuk menunduk. Dengan tangan gemetar, ia mendorong kereta pembersih yang berat menuju lobi, tempat yang dulu menjadi saksi keangkuhannya. Di saat yang sama, di pintu samping gedung, Aris baru saja tiba dengan motor tuanya. Ia mengenakan jaket kurir berwarna hijau neon dengan logo Wijaya Logistik yang kini sudah berganti kepemilikan. Tas besar di punggungnya berisi tumpukan dokumen yang harus segera dikirimkan ke ruang direksi. Aris berjalan masuk melalui koridor khusus karyawan. Ia melihat ibunya sedang berlutut di lantai lobi, menggosok bekas tumpahan kopi dengan kain lap. Hatinya perih, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Jika ia membantu, mereka berdua terancam dipecat. Dan tanpa pekerjaan ini, mereka benar-benar akan tidur di kolong jembatan. Mas Aris, cepat, dokumen ini ditunggu di lantai penthouse. Teriak petugas keamanan. Aris segera masuk ke dalam lift khusus. Pikirannya kalut. Ia akan naik ke lantai tertinggi, tempat di mana Kirana kini bertahta. Di lantai penthouse, pintu lift terbuka langsung menuju sebuah kantor pribadi yang sangat luas dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan Jakarta secara 360 derajat. Kirana duduk di balik meja kerja kayu jati yang megah, sedang meninjau beberapa laporan di tabletnya. Letakkan dokumennya di situ, kurir, ujar Pak Rahman tanpa menoleh. Aris melangkah maju dengan kepala menunduk. Ia meletakkan tumpukan map itu di ujung meja. Namun, sebelum ia sempat berbalik, suara yang sangat ia kenali menghentikannya. Bagaimana harimu, Aris? Apakah menjadi kurir lebih menyenangkan daripada menjadi manajer yang hanya duduk memerintah? Tanya Kirana. Ia meletakkan tabletnya dan menatap Aris dengan pandangan yang tenang namun tajam. Aris menarik napas panjang. Kirana, tolong. Hentikan semua ini. Ibuku sedang menggosok lantai di bawah. Dia sudah tua. Dia tidak akan kuat. Kirana berdiri, berjalan perlahan menuju jendela besar. Dia tidak kuat? 3 tahun lalu, saat aku sedang sakit demam tinggi,
Dia menyuruhku mengepel seluruh rumah karena ada tamu arisannya yang akan datang. Saat itu aku memohon padanya untuk istirahat. Tapi dia bilang apa? Pembantu tidak boleh manja. Kamu ingat itu, Aris? Aris terdiam. Ia ingat kejadian itu. Saat itu ia hanya diam dan malah pergi ke kantor, membiarkan istrinya yang menggigil kedinginan bekerja seperti mesin. Sekarang, lanjut Kirana, ibumu sedang mempelajari nilai dari sebuah pekerjaan. Dia sedang belajar bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah. Yang rendah adalah mereka yang merendahkan orang lain. Tiba-tiba, suara keributan terdengar dari alat komunikasi di meja Pak Rahman. Pak, ada masalah di lobi. Seorang karyawan cleaning service melakukan perlawanan terhadap tamu. Kirana mengangkat alisnya. Mari kita lihat. Mereka turun ke lobi menggunakan lift VIP. Di sana, kerumunan kecil telah terbentuk. Santi berdiri dengan wajah merah padam di depan seorang wanita muda yang tampak sangat marah karena sepatunya terkena air pel. Kamu tahu tidak harga sepatu ini berapa? Dasar pembantu bodoh, teriak tamu tersebut. Santi yang sudah mencapai batas kesabarannya, balas berteriak. Saya bukan pembantu. Saya ini dulunya orang kaya. Kamu tidak tahu siapa saya. Ibu Santi. Suara dingin Kirana memotong perdebatan itu. Kerumunan terbelah saat Kirana berjalan masuk ke tengah lingkaran. Tamu yang marah itu segera berubah menjadi sopan saat menyadari siapa yang datang. Oh, Nona Putri Arwana, maafkan saya. Karyawan Anda ini sangat tidak sopan. Kirana tidak menatap tamu itu. Ia menatap Santi yang kini tampak kuyu dan berantakan. Ibu Santi, di hotel ini, setiap tamu adalah raja. Dan setiap karyawan harus memiliki profesionalisme, ujar Kirana. Anda baru saja melanggar aturan utama. Sebagai sanksi, Anda tidak diperbolehkan makan siang di kantin hari ini, dan Anda harus membersihkan area parkir bawah tanah sendirian. Santi meneteskan air mata. Kirana, kamu sungguh tega. Aku ini ibumu. Ibu mertua. Kirana tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Ibu sendiri yang mencabut hak itu saat ibu bilang saya, spek pembantu, dan tidak pantas berada di kamar hotel ini. Sekarang, saya hanya memperlakukan ibu sesuai dengan posisi yang ibu pilih sendiri. Kirana menoleh ke arah Aris yang berdiri di belakang dengan wajah hancur. Dan kamu, Aris, jangan berdiri saja di sana. Ada 10 paket lagi yang harus kamu antar ke pinggiran kota sebelum jam 5 sore. Jika terlambat, sistem akan memotong bonusmu. Reuni di lobi itu berakhir dengan pahit. Kirana kembali ke atas dengan langkah tegak, sementara keluarga Wijaya kembali ke posisi mereka masing-masing. Satu orang kembali ke lantai basement yang lembab, dan satu lagi kembali ke jalanan yang panas dan berdebu. Di lobi yang megah itu, di bawah lampu kristal yang sama tempat ia dulu dihina, Kirana telah menunjukkan satu hal, roda kehidupan memang berputar, namun ia adalah orang yang memegang kendali remnya. Ia tidak membunuh mereka dengan kekerasan, tapi ia membiarkan mereka hidup dalam bayang-bayang kesombongan masa lalu mereka yang kini menjadi penjara yang paling menyiksa. Bulan kedua hampir berakhir, dan fisik keluarga Wijaya telah mencapai batasnya. Santi kini menderita nyeri sendi kronis karena harus membersihkan area parkir yang lembab. Sementara kulit Aris menghitam dan pecah-pecah akibat terpapar terik matahari dan polusi Jakarta setiap hari. Maya, yang gagal mendapatkan pekerjaan karena reputasi keluarganya yang hancur di media sosial, kini hanya bisa mengurung diri di mes karyawan yang sempit, menangisi nasibnya yang tak lagi bisa membeli tas bermerek. Suatu sore yang mendung, sebuah panggilan resmi datang dari kantor pusat Arwana Group. Aris dan Santi dipanggil untuk menghadap Kirana di ruang rapat utama. Bukan di penthouse yang privat, melainkan di ruang rapat besar yang dikelilingi oleh jajaran direksi dan pengacara perusahaan. Saat mereka masuk, suasana terasa sangat mencekam. Kirana duduk di ujung meja panjang, tampak sangat berwibawa dengan setelan jas hitam formal. Di depannya terdapat 2 tumpukan dokumen tebal. Duduklah, ujar Kirana tanpa ekspresi. Aris dan Santi duduk dengan bahu merosot. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk menatap mata Kirana.
Keangkuhan yang dulu menjadi tameng mereka telah hancur berkeping-keping. 2 bulan telah berlalu. Kirana memulai. Suaranya bergema di ruangan yang kedap suara itu. Saya telah melihat laporan kinerja kalian. Ibu Santi, Anda adalah karyawan dengan catatan indisipliner terbanyak dalam sejarah hotel ini. Dan Aris, performa pengirimanmu menurun minggu ini karena kamu sering mengambil waktu istirahat terlalu lama. Kirana, kami mohon. Suara Santi serak, hampir menyerupai bisikan. Kami sudah tidak kuat. Tolong, lepaskan kami dari hukuman ini. Kami akan pergi jauh. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Berikan kami sedikit uang untuk pulang ke desa. Kirana menyandarkan tubuhnya ke kursi kulit. Pulang ke desa? Setelah semua yang kalian lakukan? Itu terlalu mudah. Ia menggeser 2 tumpukan dokumen tersebut ke tengah meja. Saya akan memberikan kalian pilihan terakhir. Sebuah jalan keluar, namun hanya satu dari kalian yang bisa mengambilnya. Aris dan Santi saling berpandangan dengan cemas. Dokumen di sebelah kanan, Kirana menunjuk tumpukan pertama, adalah surat penyerahan aset. Jika Aris menandatanganinya, saya akan mengembalikan 1 unit apartemen menengah atas nama Aris, memulihkan nama baiknya di dunia bisnis, dan memberikan modal usaha sebesar 5 miliar rupiah. Aris bisa kembali hidup mewah, namun dengan satu syarat, ia harus memutuskan hubungan total dengan ibunya dan adiknya. Ibu Santi dan Maya akan tetap tinggal di mes dan bekerja sebagai pelayan selamanya tanpa bantuan dari Aris. Wajah Santi memucat. Ia menatap anaknya dengan tatapan memohon. Aris, kamu tidak akan melakukan itu pada Mama, kan? Kirana beralih ke tumpukan kedua. Dokumen di sebelah kiri adalah surat pensiun dini dan jaminan hari tua untuk Ibu Santi. Jika Ibu menandatanganinya, saya akan membelikan Ibu sebuah rumah kecil yang nyaman di desa, lengkap dengan asisten rumah tangga dan tunjangan bulanan yang sangat cukup untuk masa tua Ibu. Namun syaratnya sama, Aris akan tetap menjadi kurir seumur hidupnya, dan Maya tidak akan pernah mendapatkan bantuan finansial apapun. Aris akan membayar semua utang keluarga ini dengan keringatnya sendiri sampai mati. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Ini adalah ujian terakhir yang dirancang Kirana untuk menghancurkan inti dari keluarga Wijaya, ego dan rasa cinta kasih mereka yang selama ini palsu. Silakan. Kirana mempersilakan dengan gerakan tangan yang anggun. Siapa yang ingin menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu? Siapa yang paling egois di antara kalian? Santi menatap dokumen sebelah kiri. Rumah di desa, pelayan, hidup tenang. Ia sangat menginginkannya. Ia sudah muak dengan bau pembersih lantai dan rasa sakit di punggungnya. Ia menoleh ke arah Aris, lalu ke dokumen sebelah kanan, apartemen mewah untuk anaknya. Aris pun mengalami pergolakan batin yang hebat. Selama ini ia merasa terbebani oleh ibunya yang menuntut. Namun di sisi lain, ia adalah anak laki-laki satu-satunya. Jika ia mengambil apartemen itu, ia akan kaya lagi, ia bisa mencari istri baru, dan memulai hidup baru. Tapi ia harus membiarkan ibunya membusuk di gudang hotel. Aku. Aris mengulurkan tangan menuju dokumen sebelah kanan. Aris, tega kamu, jerit Santi. Mama yang melahirkanmu, Mama yang membesarkanmu dalam kemewahan. Kamu mau membuang Mama demi apartemen. Lalu Mama mau aku jadi kurir selamanya. Balas Aris dengan mata merah. Mama juga menatap dokumen sebelah kiri itu. Kan? Mama mau hidup enak di desa sementara aku kepanasan di jalanan. Kita sama saja. Ma. Kita semua egois. Pertengkaran hebat pecah di depan Kirana. Mereka saling berteriak. Saling menyalahkan atas kehancuran keluarga mereka. Santi mengungkit semua pengorbanannya. Sementara Aris mengungkit bagaimana sifat sombong ibunya yang menyebabkan Kirana pergi. Kirana menonton pertunjukan itu dengan dagu bertumpu pada tangan. Ia melihat bagaimana cinta keluarga yang selama ini mereka banggakan ternyata hanya setipis kertas saat dihadapkan pada kepentingan pribadi. Cukup, teriak Kirana sambil memukul meja dengan tangannya. Aris dan Santi terdiam. Napas mereka terengah-engah. Ternyata benar, ucap Kirana dengan nada dingin yang menusuk tulang.
Kalian bahkan tidak butuh aku untuk menghancurkan kalian. Kalian sudah menghancurkan diri kalian sendiri dengan kebencian dan keegoisan kalian. Kirana mengambil kedua dokumen itu dan merobeknya di depan mata mereka. Serpihan kertas putih itu jatuh ke lantai seperti salju yang dingin. Aku tidak akan memberikan salah satu dari pilihan itu, kata Kirana. Karena kalian tidak layak mendapatkan keselamatan. Kalian berdua sama-sama busuk. Lalu apa yang kamu inginkan, Kirana? Tanya Aris dengan sisa suaranya. Aku ingin kalian tetap berada di posisi kalian sekarang, tapi dengan satu tambahan. Kirana berdiri dan berjalan menuju pintu. Mulai besok, perusahaan akan mempublikasikan rekaman pertengkaran kalian tadi ke seluruh layar monitor di hotel dan kantor. Aku ingin semua orang melihat bagaimana keluarga, terhormat, Wijaya saling mengkhianati demi harta. Kirana berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit tanpa melihat wajah mereka. Pilihan terakhir kalian sebenarnya bukan dokumen itu. Pilihan kalian adalah apakah kalian akan tetap saling membenci di dalam kemiskinan, atau mulai belajar menjadi manusia. Tapi melihat apa yang baru saja terjadi, aku rasa kalian sudah memilih untuk menjadi musuh satu sama lain selamanya. Kirana melangkah keluar, meninggalkan Aris dan Santi yang terpuruk di lantai ruang rapat yang dingin, menyadari bahwa hukuman yang paling berat bukanlah kemiskinan, melainkan kehilangan rasa percaya kepada orang yang paling dekat dengan mereka. Matahari pagi menyinari gedung Arwana Group dengan kemilau yang luar biasa, menandai genap 2 bulan sejak drama di lobi hotel itu dimulai. Namun, bagi keluarga Wijaya, cahaya itu tidak membawa harapan. Itu hanyalah pengingat bahwa penderitaan mereka kini telah menjadi konsumsi publik. Seperti yang dijanjikan Kirana, rekaman pertengkaran memuakkan mereka di ruang rapat telah tersebar, menghancurkan sisa-sisa martabat yang mereka coba pertahankan di depan karyawan lain. Di mes karyawan yang sempit, Aris duduk di tepi tempat tidur lipatnya. Ia menatap jaket kurirnya yang kini sudah mulai kusam. Di sebelahnya, Maya hanya bisa meringkuk di bawah selimut. Terlalu malu untuk keluar karena teman-teman lamanya telah memblokir nomornya setelah melihat video perebutan harta tersebut. Santi masuk ke ruangan itu dengan langkah gontai. Seragam cleaning service-nya tampak terlalu besar untuk tubuhnya yang kini kian kurus. Tidak ada lagi teriakan angkuh atau perintah manja. Hanya ada keheningan yang menyesakkan. Ayo, Aris, kita harus kerja, bisik Santi lirih. Kalau terlambat lagi, kita benar-benar akan diusir dari mes ini. Mereka berjalan menuju area kerja masing-masing seperti robot yang kehilangan nyawa. Saat melewati lobi, mereka melihat sebuah kerumunan besar. Hari ini adalah peluncuran proyek Yayasan Kirana Putri, sebuah inisiatif sosial untuk membantu para pekerja domestik yang mengalami kekerasan dan ketidakadilan. Kirana berdiri di sana, di tengah sorotan lampu dan tepuk tangan para tamu VIP. Ia tampak sangat bercahaya, namun bukan karena perhiasannya, melainkan karena aura kedamaian yang ia miliki setelah melepaskan beban masa lalunya. Keadilan bukan tentang membalas dendam dengan kekerasan. Suara Kirana terdengar melalui sistem pengeras suara hotel, menjangkau hingga ke sudut-sudut di mana Santi sedang memegang alat pelnya. Keadilan adalah memastikan bahwa setiap orang berada di tempat yang layak sesuai dengan cara mereka memperlakukan sesama manusia. Kirana melihat ke arah kerumunan dan tanpa sengaja matanya bertemu dengan mata Aris yang sedang berdiri di dekat pintu samping. Kali ini, tidak ada lagi kebencian di mata Kirana. Tidak ada pula keinginan untuk menghukum lebih jauh. Yang ada hanyalah rasa syukur karena ia telah berhasil keluar dari lingkaran beracun keluarga itu. Sore harinya, setelah acara usai, Kirana memanggil Aris untuk terakhir kalinya ke taman atap hotel. Ini adalah surat cerai yang sudah sah secara hukum, ujar Kirana sambil menyodorkan sebuah map tipis. Aku tidak meminta harta gono gini, karena secara teknis, semua yang kamu miliki dulu sebenarnya adalah milik perusahaanku yang dipinjamkan kepadamu. Aris menerima map itu dengan tangan gemetar. Setelah ini, apa yang akan terjadi pada kami, Kirana? Kirana menatap langit yang mulai berwarna jingga. Hukumanmu sudah selesai, Aris. Aku telah menarik semua tuntutan hukum atas kerugian perusahaan yang kamu sebabkan. Aku juga telah membayar semua utang ibumu kepada para rentenir itu. Aris terbelalak. Kamu
Kamu membebaskan kami. Bukan membebaskan, tapi melepaskan, koreksi Kirana. Mulai besok, kalian tidak perlu bekerja di sini lagi. Aku sudah menyiapkan sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang jauh dari sini, atas nama kalian bertiga. Bukan rumah mewah, tapi cukup layak jika kalian mau bekerja keras. Kirana berbalik menatap Aris. Tatapannya kini melembut namun tetap tegas. Aku memberikan kalian kesempatan untuk memulai dari nol. Tanpa nama besar Wijaya. Tanpa harta arwana. Hanya kalian bertiga. Belajarlah untuk saling menghargai. Belajarlah bahwa seorang pembantu, sekalipun memiliki harga diri yang tidak boleh diinjak. Aris menangis sesenggukan. Ia jatuh berlutut, bukan karena takut, tapi karena rasa malu yang luar biasa. Terima kasih, Kirana, dan maaf. Maaf untuk segalanya. Simpan maafmu untuk ibumu dan adikmu, kata Kirana. Kalian harus mulai belajar mencintai satu sama lain tanpa embel-embel uang. Itulah hukuman sekaligus hadiah terakhir dariku. Keesokan harinya, keluarga Wijaya meninggalkan Grand Arwana Hotel. Mereka membawa tas-tas mereka sendiri. Tanpa pelayan, tanpa mobil mewah. Mereka naik ke dalam bus kota menuju rumah baru mereka. Di dalam bus yang penuh sesak itu, Santi duduk di samping Aris, memegang erat tangan anaknya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka tidak bicara soal merek tas atau jabatan. Mereka bicara tentang apa yang akan mereka masak untuk makan malam nanti. Sementara itu, Kirana berdiri di balkon penthouse-nya. Ia melihat bus itu menjauh dan menghilang di tengah kemacetan Jakarta. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang seolah baru pertama kali ia hirup. Cincin pernikahan lama yang dulu ia simpan, kini ia lepaskan dan ia letakkan di dalam kotak kecil untuk disimpan sebagai kenangan akan masa lalunya yang tangguh. Kirana Putri Arwana kini telah kembali sepenuhnya. Ia bukan lagi wanita yang didefinisikan oleh pria yang ia cintai atau mertua yang ia layani. Ia adalah wanita yang mendefinisikan dirinya sendiri melalui keberanian dan keadilan. Hidup keluarga Wijaya telah berubah total, dari puncak dunia menuju kesederhanaan yang nyata. Dan hidup Kirana pun berubah total, dari seorang wanita yang dihina, menjadi ratu yang bijaksana di atas tahtanya sendiri. Cerita tentang si pembantu, yang ternyata adalah pemilik hotel itu akan menjadi legenda di Grand Arwana selama bertahun-tahun, menjadi pengingat bagi siapapun yang masuk ke lobi tersebut, bahwa di balik pakaian yang paling sederhana sekalipun, mungkin terdapat jiwa yang mampu meruntuhkan istanamu. Tamat.